Sungguh dia tidak mengerti dengan jalan pikiran kakak iparnya tersebut yang terlihat biasa aja seperti tidak terjadi masalah apapun di dalam hidup wanita tersebut. Bukankah seharusnya anak itu marah dan tidak menerima keberadaan Ibi yang notabene anak dari wanita lain? Bukannya malah sebaliknya, mendukung perbuatan Leo dengan membawa Ibi pergi. Kita tidak bisa menyalahkan Ana, mereka suami istri, jadi apapun yang dilakukan pasangannya, pasti salah satunya akan mendukung. Lea pun berdecak kesal. Tapi bagaimana dengan Arneta? Apa dia? Bu. Lea dan Bara saling menatap dengan terkejut saat mendengar suara pukulannya menggema dengan sangat keras. Terlebih saat mendengar suara keributan dari dalam ruang keluarga. Keduanya pun segera masuk ke dalam dan kembali terkejut saat melihat Leo yang terjatuh di atas lantai dengan luka di salah satu sudut bibirnya. Aku tidak pernah mengajarkanmu untuk menyakiti seorang wanita, apalagi memisahkan anak dari ibu kandungnya sendiri, ucap Leo dengan tegas dan penuh amarah setelah mendengar penjelasan dari putranya tentang keberadaan cucunya yang lain. Sebenarnya, dia tidak marah saat mendapati kenyataan ada keturunan Richard yang selama ini tidak diketahuinya. Karena jauh-jauh hari, Leo udah mendengar dari putrinya. Jika Leo memiliki seorang anak dari wanita lain, dan wanita itu adalah Arneta, mantan istri dari Bara Clover. Namun dia begitu marah saat melihat keberadaan cucunya itu ke kediamannya tanpa ibu kandungnya. Terlebih setelah Leo menjelaskan jika mulai hari ini cucunya itu akan tinggal bersama Leo dan Anna. Aku tidak menyakiti siapapun karena Arneta udah setuju untuk menyerahkan Ipi. Kau? Leo yang semakin marah memberikan perintah pada Lou untuk menghajar Leo untuk kedua kalinya. Kembalikan Ipi pada ibumu. Perintah Leo setelah melihat Lou selesai memberikan boku mentahnya. Leo yang sejak tadi diam tidak membalas pukulan saudara kembarnya, menjawab dengan menggelengkan kepala, sembari berdiri tepat di hadapan Dad Leo. Ivy akan tetap di sini bersamaku, dan aku mohon kalian jangan ikut campur dengan urusan pribadiku. Leo yang merasa semakin marah hendak turun tangan langsung untuk memukul putranya yang keras kepala itu. Namun sayang sang istri udah lebih dulu menghalanginya. Sudah cukup, aku takut cucu kita mendengar keributan ini. Karena saat ini Ipi tengah bersama Ana, setelah suaminya menyuruh menantu mereka untuk membawa Ipi ke dalam ruang mereka. Maka, Leo pun mau tidak mau mengikuti apa yang diinginkan istrinya. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi mencampuri urusan pribadimu. Tapi ingat, jika cucuku menangis ingin bertemu dengan ibunya, maka saat itu juga aku akan mengembalikan Ipi kepada Arneta. Setelah memberikan peringatannya, Leo pun beranjak dari ruangan tersebut. Mami benar-benar kecewa kepadamu, ucap Lily dengan sendu setelah melihat suaminya pergi begitu saja. Leo pun hanya bisa terdiam, apalagi saat melihat Mom Lily ikut pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan perasaan kecewa. Aku juga kecewa kepadamu. Lea yang sejak tadi merasa kesal memilih ikut beranjak dari ruangan tersebut bersama Bara, meninggalkan Leo yang kini hanya berdua bersama Lou di dalam ruangan keluarga tersebut. Sepertinya kau memukulku dengan penuh dendam, sindir Leo sambil mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya yang pecah. Lou pun hanya tersenyum sembari menepuk punggung saudara kembarnya. Lain kali, aku akan memukulmu lebih keras lagi. Keduanya pun saling menatap lalu menghela napas dengan bersamaan. Kenapa masih di sini? Bukankah kau juga kecewa kepadaku? Aku memang kecewa karena kau udah membuat Mom Lily bersedih. Tapi aku yakin kau melakukan semua ini karena ada alasan. Sahut Lou yang berusaha bersikap bijak dengan permasalahan yang menimpa saudara kembarnya. Dan aku harap alasan itu demi kebaikan. Leo pun hanya bisa terdiam dengan menghela napasnya saat teringat apa yang dilakukannya justru telah membuat semua orang kecewa, terutama pada wanita yang sangat dicintainya, Arneta Amalia Jora. 2 bulan kemudian,
Kau yakin akan berangkat ke kantor? Tanya Ana dengan khawatir saat melihat suaminya udah berpakaian rapi. Dia hanya menjawab dengan anggukan kepala. Tapi kau kan masih sakit. Aku baik-baik aja, jawab beliau dengan dingin meskipun merasa tidak yakin dengan tubuhnya sendiri. Apa Ibi sudah berangkat? Ya, putrinya itu udah ia masukkan ke salah satu sekolah terbaik yang ada di kotanya. Setelah 1 minggu menetap di Paris. Sudah? Jawab Ana masih dengan perasaan khawatir. Bukan apa-apa, hanya saja sudah 2 bulan ini suaminya itu sakit. Setiap harinya Leo muntah-muntah. Bahkan tidak ada satupun makanan yang masuk ke dalam perut pria itu, sampai akhirnya harus dirawat di rumah sakit berkali-kali. Kalau begitu aku berangkat dulu. Namun baru beberapa langkah kakinya berjalan, perutnya terasa bergejolak, hingga dia pun harus berlari ke kamar mandi. Ana yang udah menduga hal itu akan terjadi ikut menghampiri Leo untuk membantu suaminya yang kini terdengar sedang memuntahkan semua isi perutnya. Keluarlah Ana, aku bisa sendiri. Usir Leo saat wanita itu hendak membantunya. Ana pun menghela nafasnya dengan berat saat Leo kembali menolak bantuannya. Sebenarnya kau itu sakit apa sih? Tanya Ana dengan bingung, karena dokter mengatakan kalau suaminya itu dalam keadaan sehat. Namun anehnya, sudah 2 bulan ini Leo tetap saja muntah-muntah. Hanya di saat-saat tertentu saja suaminya itu terlihat sehat. Biasanya, setelah Leo menghubungi seseorang, entah siapa di kamar pribadinya. Ya, kamar pribadinya, karena setelah kembali ke Paris bersama Ibi, suaminya itu memilih menempati kamar yang terpisah darinya. Bukan hanya kamar mereka saja yang terpisah, bahkan hubungan mereka kini terpisah dengan jarak yang begitu jauh. Leo kini menjadi dingin, tidak seperti dulu lagi. Bahkan mereka berkomunikasi hanya untuk urusan Ibi. Aku tidak sakit, kau keluarlah. Leo kembali mengusir Ana. Tapi Leo, aku mohon Ana. Ana pun mau tidak mau keluar dari kamar pribadi suaminya tersebut, meskipun dengan perasaan terluka yang entah untuk berapa kalinya. Sungguh, tadinya dia pikir hubungannya dengan Leo akan membaik dengan adanya Ibi di antara mereka. Namun nyatanya hubungan mereka justru semakin menjauh, sampai tidak ada lagi canda tawa yang dulu pernah mereka lakukan. Apa begitu sulit untukmu melupakannya dan menerimaku? Tanya Ana dalam hati dengan menatap pintu kamar Leo yang hendak ditutupnya. Namun niat tersebut diurungkannya saat mendengar suara Leo yang tengah berbicara dengan seseorang. Ana yang merasa penasaran, ingin mengetahui siapa orang yang selalu dihubungi Leo selama ini, memilih untuk menguping pembicaraan tersebut. Di mana dia? Tanya Leo dengan tidak sabaran, setelah sambungan ponselnya terhubung dengan asisten pribadinya. Yogi yang tengah bersama Sasa menatap pada Arnita yang sedang melayani seorang customer yang hendak membeli baju di butik milik wanita tersebut. Dia sedang melayani pembeli. Jawabnya dengan perlahan agar Arnita tidak mendengar percakapannya. Dan tanpa disuruh oleh tuannya, Yogi pun menyerahkan kamera ponselnya pada Arnita dengan bersembunyi-sembunyi seperti biasanya. Leo yang menatap wajah Arnita ini merasa lega, hingga rasa mual dan pusing yang dirasakannya sejak tadi langsung menghilang begitu aja. Bahkan rasa rindu yang tiap hari dirasakannya itu sedikit terobati, hanya dengan memandang wajah Arnita yang kini tengah tersenyum sambil mengusap perutnya. Aku harap kalian baik-baik aja di sana, gumam Leo dengan lirih. Ya, selama ini Leo memang mengetahui jika Arnita tengah mengandung anak kedua mereka saat dia menemukan tes pack di dalam kamar mandi wanitanya pada malam itu. Dan karena kehamilan itu pula lah yang membuatnya mengambil keputusan untuk membawa Ibi ke Paris, agar Arnita bisa menjalani kehamilannya dengan tenang tanpa harus terlibat dalam hubungan mereka yang rumit. Meskipun terkesan tidak mempedulikan Arnita, tapi nyatanya dia tetap memantau wanitanya itu dengan menaruh Yogi untuk menjaga Arnita dan kandungannya. Leo ingin menemani kehamilan Arnita untuk kali ini, meskipun hanya bisa memantau dari jarak jauh. Jaga Arnita baik-baik, sampai terjadi sesuatu pada mereka, kau yang harus bertanggung jawab, perintah Leo dengan mengancam.
Yogi pun hanya bisa menelan salipannya dengan susah payah, dengan perasaan takut. Meskipun ancaman yang diberikan tuannya udah sering ia dengar, bahkan saat sambungan ponsel itu telah terputus, Yogi masih terdiam dengan menatap layar ponselnya. Jagalah kandunganmu dengan baik, Arneta. Jaga anak kita, ucapnya setelah menutup sambungan ponselnya. Ana yang sejak tadi terkejut dengan apa yang didengarnya, kini semakin terkejut setelah mendengar lebih jelas apa yang diucapkan Leo. Kandungan? Anak? Apa mungkin Arneta? Ana pun menutup mulut dengan kedua tangannya, dengan perasaan sesak di dalam dadanya.